warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo guys, perkenalkan kami dari 11 Kudus 4. Di sini kami dari kelompok 8. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Gemma Fauzi Ozian Putra. Nama saya Sarah Abigail Nebaho. Nama saya Silvia Lepe Putri. Nama saya Alia Rahmawati. Nah, di sini teman-teman kita akan memberikan suatu vlog di mana kita bertujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Kami mengangkat dari tema pendidikan yang dimana kita juga punya judul nih teman-teman. Judulnya adalah Metode Pembelajaran Kreatif bagi Generasi Emas. Terus ada juga nih tujuan lainnya. Yang pertama pastinya untuk tugas bahasa Indonesia. Dan kita juga mengetahui berapa banyak sih keberagaman dalam metode belajar setiap guru. Yang kedua, menggali informasi mengenai betapa pentingnya metode belajar bagi siswa dan guru. Jadi, jangan sampai lewatin vlog kita ya. Tonton terus sampai akhir karena nanti di next scene kita akan wawancara beberapa guru-guru yang ada di SMK Negeri 7 Bandung. Bye-bye! Jadi apa sih metode pengajaran? Metode pengajaran adalah cara guru untuk menyampaikan pelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi. Setiap guru pasti punya gaya dan strategi masing-masing untuk menjelaskan. Mulai dari cara menjelaskannya, memberi contoh, serta mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas. Dengan metode yang tepat, belajar pasti jadi lebih seru dan gak ngebosenin. Nah, tujuan utama dari metode pembelajaran adalah untuk membuat siswa lebih paham dan tertarik untuk belajar. Selain itu, metode juga membantu guru menciptakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan. Kalau pembelajaran menarik, siswa jadi lebih berani bertanya, berpendapat, dan berpikir kritis. Ada banyak metode yang bisa digunakan oleh guru seperti ceramah, diskusi, dan lain-lain. Misalnya diskusi bikin siswa aktif berpendapat, sementara itu proyek melatih siswa berkreasi. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung cara guru menerapkannya. Jadi teman-teman, guru yang kreatif itu biasanya tidak hanya terpaku pada satu metode belajar aja, tapi mereka biasanya akan menggabungkan berbagai macam metode belajar supaya ketika mereka melakukan aktivitas pembelajaran di kelas, pembelajaran tersebut terasa lebih menyala, lebih bermakna, dan lebih terasa hidup di kelas. Dengan begitu, belajar di kelas itu bukan cuma soal mendengar, mencatat, ataupun menghafal, tapi juga tentang kita untuk memahami, mencoba, dan menemukan hal-hal baru di setiap pembelajaran kita dan di setiap harinya dalam kita sedang bersekolah. Oke, halo semuanya. Sekarang kita sudah bersama salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar di SMK 7 Bandung, yaitu Pak Rian. Halo Pak. Oke. Sekarang kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak tentang beberapa hal mengenai metode belajar. Sebelumnya kita mau tahu dong Pak, sejak kapan Bapak mengajar di SMK 7 Bandung? Saya mengajar di SMK 7 Bandung mulai dari COVID tahun berapa? Tahun 2019-an, 2020. 2020 berarti sudah 5 tahun ya. Yap. Mengajar di SMK 7 Bandung. Lalu biasanya nih Pak, kalau Bapak mau memulai kegiatan belajar mengajar, mau memulai KBM, biasanya persiapan-persiapan apa yang Bapak sering lakukan? Untuk persiapan mengajar seperti biasa mungkin sama ya, seperti guru yang lain, menyiapkan RPP seperti itu. Yang jelas yang penting adalah metode mengajarnya sih, karena setiap kelas itu pasti berbeda-beda. Oh iya benar sih. Setiap kelas itu pasti punya ciri khasnya sendiri ya untuk menerima pembelajaran. Terus Pak, biasanya kalau Bapak lagi ngajar, lagi menyampaikan materi, biasanya Bapak suka pakai metode mengajar apa? Kalau guru lain tuh biasanya ada yang kayak suka presentasi menggunakan PPT Ya, gitu. oke. Kalau misalkan saya favorit sih ya, itu berbasis masalah. Nah, jadi diawali dengan masalah yang kontekstual apa. Nah, dari situlah nanti siswa akan belajar gimana nih cara menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Terus berarti last question nih Pak, pertanyaan terakhir.
Oke, gampang dipotong. Oke Pak, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir. Biasanya gimana nih Pak? Karena tadi Bapak bilang setiap kelas tuh kan cara belajarnya berbeda-beda. Begitu juga dengan setiap anaknya berbeda-beda. Ada yang dengan cara audio, ada yang dengan cara visual, dan ada yang biasanya harus praktek sendiri biar mereka ngerti. Bapak gimana tuh caranya supaya setiap anak-anak tuh, setiap kelasnya tuh bisa menerima materi yang Bapak berikan? Oke. Memang anak-anak itu secara khusus ya, itu mereka beda-beda. Cuman kan kita nggak bisa nih satu persatu, oh ini metode ini nggak bisa. Karena kan terbatas ya. Nah, jadi biasanya kalau yang saya lakukan, saya akan mengambil secara mayoritas seperti itu. Misalkan di satu kelas mayoritasnya ini lebih menggunakan audio, oh kita menggunakan audio seperti itu. Kalau misalkan dengan menggunakan visual, maka menggunakan visual. Oke. Last question satu lagi deh Pak. Oke. Kita nggak apa-apa, lewat aja udah keburu ini. Oke, pertanyaan terakhir, paling terakhir nih Pak. Waktu itu saya pernah diajar sama Bapak, dan Bapak biasanya ketika ada asesmen yang per babnya, itu Bapak biasa menggunakan Kahoot. Betul. Kenapa sih Pak Bapak lebih suka pakai Kahoot kayak gitu-gitu? Kenapa nggak Bapak pakai Google Form atau kayak ditulis di whiteboard atau di dikta aja ditulis pakai kertas gitu? Baik, kenapa saya memilih lebih ke Kahoot? Yang pertama, kita gunakan teknologi ya, itu. Terus juga yang kedua, Kahoot ini sistemnya seperti games, makanya anak-anak tuh suka bermain games. Nah, jadi sambil mereka bermain games, apa salahnya kita gunakan sebagai ulangan juga, media ulangan. Oke, siap. Sangat terjawab ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Makasih Bapak atas ketersediaan Sama-sama. waktunya. Sehat selalu. Dadah dulu Pak, dadah. Makasih teman-teman. Halo semuanya, sekarang aku udah sama guru sejarah yang ngajar di kelas aku, yaitu Bu Mira. Nah Ibu, sekarang aku mau nanya nih ke Ibu tentang gimana Ibu metode pembelajaran Ibu terhadap siswa-siswa yang Ibu ajar nih. Salah satunya itu kelas 11 Kimus 4 ya Bu ya. Yang pertama, sejak kapan Ibu mengajar di SMK Negeri 7 Bandung ini? Ibu masuk ke SMK 7 dan mengajar di SMK 7 itu sejak tahun 2017. Berarti udah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Terus ini aja apa saja persiapan untuk KBM yang biasanya Ibu lakuin? Kalau untuk KBM itu biasanya guru-guru itu ya termasuk Ibu mempersiapkan pertama itu harus membuat RPP, rancangan pembelajaran. Yang kedua itu Ibu juga biasanya menganalisis dulu nih kelasnya itu seperti apa untuk menentukan metode dan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas tersebut. Karena metode dan media pembelajaran yang digunakan itu tiap kelas itu berbeda-beda. Ya, termasuk di misalkan Kimdus 4, dari Kimdus 1 sampai Kimdus 4 itu pasti beda-beda metodenya. Ya. Oke. Oke. Terus ada lagi Bu nih. Bagaimana tanggapan atau cara Ibu untuk menghadapi maaf Bu, bagaimana tanggapan atau cara Ibu mengatasi metode mengajar yang berbeda di tiap-tiap siswa atau tiap-tiap kelasnya? Oke, caranya itu pertama pastikan Ibu pasti menganalisis dulu nih di kelas misalkan 11 Kimdus 1 ini cenderungnya mereka apakah cara belajarnya itu lebih ke apa sih, audio ataukah visual kah atau kayak gimana. Nah, itu teh biasanya nanti Ibu sesuaikan. Tapi untuk di pembelajaran sejarah sendiri rata-rata itu audio visual itu dilakuin semuanya. Jadi tidak hanya visual aja, tidak hanya audio saja. Jadi juga Ibu juga menggunakan yang namanya ceramah interaktif. Tidak cenderung di guru aja ya. Kalau cenderung di guru aja berarti kan full ceramah, tapi Ibu juga menggunakan ceramah interaktif di mana biasanya Ibu menghubungkan dengan materi dan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kan itu lebih kontekstual
supaya anak-anak itu lebih paham lagi mendalami materinya. Oh iya ya, terbayang kalau saat ini tuh materinya kayak gini, nanti akan coba ibu kaitkan dengan materi pembelajarannya. Jadi anak-anak itu akan lebih memahami materi yang sedang dipelajari dibandingkan ibu hanya menampilkan materi yang sedang dipelajari aja tanpa menghubungkan dengan konteks hari ini. Nah itu teh anak-anak itu akan apa ya, membayangkan terus gitu tanpa Harus mengulang. ya kan. Kalau misalkan dihubungkan dengan konteks sekarang mah berarti kan setidaknya ada gambaran nyata gitu ya, dibandingkan dengan hanya menghayal saja gitu. Itu metode yang ibu lakukan. Oke. Berarti metode mengajar apa yang paling ibu sukai gitu ketika mengajar tuh? Paling suka metodenya yang kayak gimana? Metodenya biasanya ibu suka yang tadi itu sih, yang mengkolaborasikan semua kebutuhan anak. Tidak hanya video aja, tidak hanya audio aja, tapi audio visual itu benar-benar harus dihadirkan. Terutama ibu itu paling suka ketika anak-anak itu aktif di kelas ketika ibu menampilkan gambar atau cuplikan peristiwa atau pertanyaan pemantik ketika anak-anak itu aktif. Nah itu teh suasana kelas lebih hidup dengan cara seperti itu dibandingkan dengan ibu yang langsung menjelaskan materi gitu. Nah biasanya itu anak-anak teh cenderung bosan, ya betul. Jadi kita harus memancing dulu gimana supaya anak-anak di kelas itu aktif dan tumbuh kreativitasnya gitu. Nah ibu, kalau buat ulangan nih ibu kenapa lebih memilih menampilkan PowerPoint dibandingkan menggunakan Yground atau Google Form yang biasanya guru-guru sekarang tuh pakai gitu bu? Mungkin kalian juga bertanya-tanya ya di kelas, kenapa sih misalkan Bu Mira ini pakainya itu PowerPoint yang bisa dibilang udah lama lah ya dibandingkan dengan Yground dan yang lain-lain. Sebenarnya ibu pernah juga ya menerapkan Yground termasuk yang Google Form itu. Ketika ibu terapkan itu ternyata itu akan lebih menambah persentase ketidakjujuran anak di kelas. Jadi untuk menghindari itu ibu lebih memilih metode PowerPoint ini. Pertama, alasannya supaya anak itu fokus terhadap soal. Karena kan ibu juga tidak menampilkan nomor soal ya. Jadi fokus terhadap soal. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dia. Jangan sampai tidak percaya diri dan tidak jujur. Kan sebenarnya di sekolah itu yang paling utama itu tidak hanya pengetahuan aja, tapi juga karakter itu penting. Ketika kedisiplinan terus rasa jujur itu sudah tumbuh, nilai itu memang penting, tapi kejujuran dan kedisiplinan ini lebih penting. Jadi menurut ibu, ketika dia mendapatkan nilai 100 dengan tidak jujur dibandingkan dengan anak yang mendapatkan 50 tapi jujur, itu ibu lebih menghargai anak yang 50 tapi jujur. Ya, jadi ini teh kayak ibu juga mengasah anak untuk menumbuhkan karakter anak, berperilaku disiplin dan jujur, terutama contohnya di ulangan ini. Jadi menurut ibu bagus gak sih bu perkembangan zaman yang sekarang tuh ibu? Jadi bisa dibilang ibu juga ingin mendukung perkembangan zaman, tetapi ibu tuh lebih ingin menumbuhkan rasa kejujuran terhadap anak murid gitu bu? Ya, kata ibu perkembangan zaman ini sangat bagus ya. Terutama kita juga di dunia pendidikan harus mengikuti itu. Tapi kita juga tidak bisa melupakan karakter bangsa kita gitu ya. Jadi kejujuran dan disiplin itu sangat penting, apalagi bisa dibilang anak-anak sekarang itu kan sudah mulai pintar buat main-main. Kayaknya lebih pintar dibandingkan gurunya gitu ya. Jadi kan untuk mengatasi itu semua daripada ibunya marah-marah atau gimana, jadi ibu lebih baik menghindari persentase itu. Jadi memperkecil persentase untuk
anak-anak tidak jujur. Bukan berarti ibu tidak percaya, tapi selalu ada gitu ya, seperti itu. Tapi untuk ya itu intinya untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kedisiplinan dan kejujuran itu penting sekali. Seperti itu. Nanti dikata aja terus disambung kan? Ya. Oke, terima kasih Ibu karena telah ingin diwawancarai oleh kita. Semoga jawaban Ibu bermanfaat bagi kita. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau wawancara Teman-teman kita nih tentang mereka lebih suka ulangan pakai puisis atau manual seperti zaman-zaman dulu masih pakai kertas dan atau sebagainya. PowerPoint ya. Yes, that's right. Oke. Ya, Kita mau Arjra. tanya nih sedikit. Menurut kamu lebih suka ulangan pakai kertas kayak manual, puisis, Kahoot, atau kamu lebih suka pakai PowerPoint? Kayak Bu Mira. Aku lebih suka pakai PowerPoint. Kenapa? tuh? Soalnya kayak lebih nuansa baru gitu ulangannya, jadi kayak enjoy. Lebih gitu. seru, lebih jujur gitu. Iya gitu. Oke. Thank you Adra. Lagi. Ini cari yang laki, kita cari yang laki. Yes. Ini Oke. KM. Ya. Bentar, perkenalkan diri dulu. Siapa namanya? Nama saya Ajrul Japip, FM dari Kimus 4 yang kelasnya sangat berisik. Ya. Makasih. Oke, berarti kita mau nanya aja bentar. Jadi menurut Kang Ajril nih Kang, lebih suka ulangan pakai puisis, pakai Oh, kertas pakai secara Google manual? Chrome dong, Google Chrome. Kenapa Kenapa pakai harus Google Chrome, Chrome? Kang? Karena Google Chrome tidak nge-lag ya, kalau puisis nge-lag, kalau kertas banyak mikir. Kalau Google Chrome tinggal pencet aja. Kalau PowerPoint kayak Bu Mira gimana? Aduh, itu mah rudat, harus banyak mikir, itu mah mengingat masalah. Oke. Ya, Kasih Kang kasih. Ajril. Jadi teman-teman ternyata banyaknya pakai puisis Atau enggak hal-hal yang berteknologi ya. Betul. Jadi kalau masalah kayak masih manual gitu lebih sedikit yang suka. Iya. Mungkin itu hanya gurunya saja yang suka. Ya betul, tapi kita tetap harus menghargai setiap metode belajar yang ada di setiap guru-guru, karena kita tahu bahwa belajar itu bahwasannya bukan hanya sekedar ulangan, Iya. tapi juga memahami. Dan juga kita juga harus belajar jujur ya teman-teman. Kita harus pakai teknologi gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi wawancara sedikit kita. Nah, jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui metode pembelajaran yang paling menarik dan efektif menurut siswa dan guru. Dari hasil wawancara terlihat beberapa guru memiliki masing-masing cara mengajarnya. Yang pertama gitu bisa menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan Wayground atau Quizzes. Semua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membangun siswa memahami materi dengan lebih mudah dan membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebagian besar siswa menyatakan mereka lebih menyukai pembelajaran ulangan menggunakan Wayground karena lebih seru dan penuh warna. Siswa bisa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan belajar. Hal ini membuat suasana terasa seperti bermain dan bermakna, membantu mereka memahami materi dengan cepat. Jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, penggunaan media seperti Wayground dapat membantu meningkatkan motivasi dan konsentrasi siswa. Dengan metode yang menarik, siswa menjadi lebih aktif dan tidak mudah bosan. Sehingga tujuan pembelajaran yaitu memahami materi serta mengembangkan kemampuan berpikir dapat tercapai dengan lebih baik. Jadi secara keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan teknologi interaktif dalam proses belajar mengajar sangat mendukung tercapainya pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan seru, baik bagi guru ataupun murid. Guru dapat menjadikan Wayground sebagai alternatif media yang kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan pendidikannya. Sekaligus dapat juga menciptakan pengalaman belajar yang menarik bagi setiap siswa-siswa yang mereka ajar. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan pada vlog kami kali ini. Semoga vlog ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tem,